Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Summa alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil hidayah wal inayah was salamah was-sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita yakin dan sadar bahwa kita hadir di masjid ini bukan semata-mata kemauan kita, tapi sesungguhnya Allah lah yang sudah memberikan kita kemudahan, yang sudah meringankan langkah kaki kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk terus memakmurkan rumah Allah ini akan menjadi salah satu amalan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah. Jemaah semuliakan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita itu untuk memilih pemimpin yang adil. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab yang dikarang oleh Imam Mawardi, ulama besar. Beliau di kitab itu menjelaskan bahwa ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, zakat, haji, namun memilih pemimpin itu termasuk juga ibadah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang keberpihakan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang kita pilih. Dan jari ini yang mencoblos itu akan ditanya di hari kiamat. Ya, kenapa engkau memilih si fulan? Apa alasanmu memilih si fulan? Begitu. Ya. Di Islam itu ya nggak hanya mengurusi masalah-masalah ubudiyah, masalah muamalah, tapi Islam juga sangat konsen dan perhatian terhadap masalah kepemimpinan. Bayangkan kita untuk pergi safar 3-7 hari aja itu disunahkan kita menunjuk pemimpin. Mesti ada pemimpin dalam rombongan itu. Ya. Padahal cuma 3 hari 7 hari. Apalagi ini 5 tahun gitu loh. Ya. 5 tahun. Maka ya penting, dan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui ya, pemimpin seperti apa yang harus kita perjuangkan, pemimpin yang bagaimana yang harus kita pilih, yang mesti kita jadikan sebagai ya pilihan. Jemaah semuliakan, yang pertama
pemimpin yang wajib kita perjuangkan adalah pemimpin yang jujur, yang sidik, yang tidak suka berdusta, yang tidak suka berbohong, apalagi ngobrol janji, gitu. Ini pertama, sidik, memiliki integritas yang tinggi, gitu. Maka dilarang kita memilih pemimpin kalau kita tahu bahwa pemimpin itu suka berdusta, suka ingkar janji, suka menipu rakyat, Memilih pemimpin pendusta itu sebuah kesalahan, Tapi kita sudah tahu bahwa itu pemimpin pendusta, pemimpin itu pembohong, pemimpin itu nggak benar, gitu. Kita pilih lagi, itu sebuah kedunguan, sebuah kebodohan, Maka penting bagi kita untuk mengetahui rekam jejak setiap calon pemimpin yang akan kita pilih. Kita harus tahu persis gitu rekam jejaknya. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning, bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak pemimpin yang gak jujur, pemimpin yang suka berbohong. Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un kadzabun faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin alayya khawdi. Kata Nabi kita bersabda, akan ada suatu masa setelah aku wafat, para pemimpin pendusta, pemimpin pembohong, siapa saja yang menemui mereka, membenarkan kebohongan mereka, bahkan mendukung mereka, udah tahu nih pemimpin ini pendusta, atau dia enggak pendusta tapi didukung oleh pemimpin pendusta, di backup oleh pemimpin pembohong, kata Nabi, akan ada setelah aku nanti pemimpin-pemimpin yang suka bohong, pemimpin pendusta. Siapa yang masuk menemui mereka, membenarkan kebohongan mereka, bahkan mendukung mereka, membantu mereka, bahkan jadi tim suksesnya, Masya Allah dia, maka dia bukan golonganku. Tuh, Nabi nggak akui sebagai golongannya. Di kita nggak diakui umat Nabi Muhammad, gitu. Kalau kita tahu itu pemimpin zalim, pemimpin pembohong, biar tahu kita itu pemimpin gak benar, kita pilih juga, bahkan kita dukung mereka. Maka Nabi katakan, dia bukan termasuk golonganku. Tuh, Masya Allah, kita nggak diakui sebagai umatnya, dan dia tidak punya bagian untuk mendatangi telaga di hari kiamat. Dia nggak akan bisa masuk telaga Nabi, nggak bisa minum di situ. Nanti dari kiamat, jamaah sekalian, ada momentum di mana kita akan kumpul semua di telaga yang namanya Al-Kautsar. Kata Nabi, telaga itu haudi masita syahrin, telagaku itu luas. Kalau dikelilingi itu membutuhkan 1 bulan. 1 bulan baru selesai, saking luasnya. Ma'uhu abyadunal laban, airnya lebih putih dari susu, manisnya melebihi madu. Ya. Wa kizanuhu
kanujumis sama, dan jumlah gelas-gelasnya melebihi bintang di langit. Masya Allah tuh ya. Ini Nabi menggambarkan tentang ya telaganya. Barang siapa yang minum di situ nggak akan haus selama-lamanya. Ya. Namun bagi orang yang di dunia dia berpihak kepada pemimpin pendusta, pemimpin pembohong, pemimpin yang zalim, maka Nabi nggak akui umatnya dan orang itu tidak akan bisa masuk telaga Nabi. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni. Dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka, tidak mendukung mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk dari golongannya, dan dia akan datang, dia akan bisa menjumpaiku di telaga. Nah ini Pak, jadi hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu berimplikasi terhadap nasib kita di hari kiamat, termasuk ya, sikap kita di dalam ya memilih pemimpin. Ya, maka ya dipastikan ya, calon pemimpin yang kita pilih itu baik eksekutif maupun legislatif adalah orang yang jujur, orang yang memiliki integritas yang tinggi. Ya, ini pertama. Ya. Kemudian ya, yang kedua ya, yang wajib kita perjuangkan, yang wajib dipilih pemimpin itu ada syaratnya ya, adalah memiliki ya sifat santun ya. Memiliki sifat santun, akhlaknya baik, karakternya baik ya. Fatonah, cerdas ya. Ini ya, orangnya santun, akhlaknya baik, dan fatonah, cerdas ya. Baik cerdasnya itu secara intelektual, spiritual maupun emosional. Kan cerdas itu ada 8 kecerdasan ya. Orang tahunya itu cerdas itu hanya dari sisi intelektual. Ya, jago debat, jago apa segala macam. Ya, jago pidato, ya kan segala macam. Jago ngitung, itu baru intelektual. Padahal salah satu kecerdasan yang dimiliki pemimpin itu bukan cuma itu, tapi adalah kecerdasan emosional. Gimana dia mengelola emosinya, gak gampang marah, gak gampang kesinggung ya. Walaupun dia dikritik, walaupun dia dibully, dia masih bisa tersenyum, dia gak baperan gitu ya. Tapi kalau pemimpin dikritik, atas dia emosional ya, bahkan temperamental, keluar ucapan-ucapan kotor, kasar dari mulutnya, nah ini gak benar. Jadi kalau pemimpin itu ya suka marah-marah gitu ya, suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata yang gak pantas ya, dia sebenarnya belum cerdas secara emosional gitu. Dan yang seperti itu berbahaya kalau dipilih sebagai pemimpin, bahaya ya. Nah, dia masih muliakan. Tapi kita bersabda tentang masalah kecerdasan, ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Manil aqyas, siapa orang mukmin itu yang paling cerdas? Nabi enggak jawab yang paling banyak hafalan Qur'annya atau hadisnya. Nabi enggak jawab yang paling pandai berpidato ya. Nabi enggak jawab yang ahli nahwu, ahli sharaf, ahli fikih, enggak begitu ya.
Tapi Nabi jawab apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mukmin yang cerdas itu adalah, kata Nabi, orang mukmin yang pandai menahan nafsunya, menahan emosinya, menahan amarahnya. Ya, itu yang paling cerdas. Ini yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Ya. Dan kata Nabi, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Tuh, ya. Itu yang paling cerdas, yang paling pandai menahan emosi, pandai menahan marah, dan kedua, orang mukmin yang paling banyak ya, persiapannya untuk menghadapi kematiannya. Itulah orang mukmin yang paling cerdas. Nah, maka kita lihat nih, kadang-kadang nih kita lagi tahun politik nih, ada 3 capres tuh. Mana capres itu yang paling mendekati itu? Lihat rekam jejaknya. Saat dia menjadi misalkan gubernur, apa aja prestasinya? Ya. Saat jadi menteri, apa yang diperbuatnya? Gitu. Lihat rekam jejaknya sebelum-sebelumnya. Pernah nggak ngebunuh orang? Pernah nggak melanggar HAM? Gitu. Nah, kalau bersih, clear, ya, nggak pernah ada kasus korupsi, nggak pernah ada kasus pembunuhan, apalagi menghilangkannya orang lain, orangnya jujur, amanah, ya, ucapannya santun, ya, itu boleh kita pilih sebagai seorang calon pemimpin. Tapi kalau itu nggak ada, ya, jangan, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Hadis yang lain, Nabi kita menjelaskan untuk ya berhati-hati dalam kita memilih pemimpin. Dalam hadis yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah wa fi riwayatin falam yahudha birusihi lam yajid raihatal jannah. Barang siapa, ya, tiada seorang hamba yang diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, sebagai wali kota, gubernur, presiden, dikasih amanah dia, kewenangan untuk memimpin rakyat, ada wewenang di situ, kasih kepercayaan ya, untuk memimpin rakyat. Kemudian ketika dia menjabat, dia nggak amanah, dia menipu rakyat, ya, menggelapkan uang rakyat, korupsi, segala macam. Ketika dia mati, ya, masih menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Hadis Bukhari Muslim. Riwayat lain mengatakan, ya, kemudian dia tidak bertindak sesuai dengan nasihat agama, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Jangankan surga, wanginya surga dia tidak akan mendapatkannya. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya jemaah semuanya mungkin di antara kita ada kan di sini yang jadi pemimpin, di kantor, ya, di perusahaan atau RT. Di sini ada nggak sih di RT? Ada. PRW ada PRW. Oh, ini RT. Ini PRW ada. Kullukum ra'in wa kullukum DKM. Itu pemimpin bukan? Ketua DKM itu pemimpin bukan? Pemimpin. Kalau katanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dengan orang yang dipimpinnya. Ya.
Bahkan seorang ayah akan ditanyai tentang bagaimana dia mimpin anaknya. Sebagai seorang suami, bagaimana dia mimpin istrinya. Gitu. Maka kalau ada orang mimpin rumah tangga aja nggak beres, bubar gitu loh. Jangan mimpin sebuah negara, mimpin rumah tangga aja bubar gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mimpin kalau rumah tangga aja nggak bisa, gitu loh. Ya, ini pentingnya masalah yang harus kita perhatikan. Bahkan Nabi di sini mendoakan untuk siapa? Untuk orang yang mimpin namun dibikin susah rakyatnya. Ya. Dari Aisyah nih, Aisyah pernah mendengar Rasulullah berdoa. Jadi Aisyah istri Nabi itu pernah mendengar Nabi berdoa. Doanya menyeramkan, menakutkan. Doa ini diucapkan Nabi dalam doanya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Rawi Muslim. Kata Nabi ini doanya, ya Allah, barang siapa dari umatku diberikan amanah kekuasaan untuk ngurusi sesuatu dari umatku, kemudian dia bikin sulit mereka, justru bikin susah mereka, bikin susah rakyat. Nah, hari ini banyak nggak Pak rakyat yang susah dengan kebijakan pemimpin? Banyak nggak? Oh banyak, sangat banyak rakyat yang susah. Kenapa? Karena kebijakan yang nggak pro rakyat gitu. Rempang misalnya, itu kan kasus Rempang itu luar biasa, ya. Itu karena kebijakan seorang pemimpin yang pro kepada konglomerat, ya. Nggak pro kepada rakyat. Kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang diberi amanah kekuasaan untuk mengurusi umatku, kemudian dia bikin susah mereka, maka sulitkanlah baginya. Tuh. Bikin dia susah, gitu. Bikin dia sulit, gitu. Dan barang siapa yang diberikan amanah kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, kemudian dia mempermudah mereka, bikin mudah, cari kerja mudah, kesehatan mudah, sembako murah, gitu. Kan enak loh kayak gitu. Rakyat itu Pak, yang penting pendidikan, kejangkau, kesehatan, juga mudah, murah, pangan juga mudah dan murah didapatkannya. Udah rakyat itu, insya Allah nggak bakal banyak nuntut gitu ya. Tapi gimana rakyat itu nggak marah gitu ya, ketika sembako melambung tinggi, listrik naik, gas naik, semuanya naik. Padahal lu janjinya nggak seperti itu. Dikata Nabi, ya Allah, siapa saja yang mengurusi, yang dikasih amanah kekuasaan untuk mengurusi umatku dan dia mempermudah mereka, maka mudahkanlah baginya. Doa ini itu berlaku sampai akhir zaman. Artinya, kalau hari ini ada pemimpin yang mempermudah urusan rakyat, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah berkat doa Nabi. Gitu. Mohon maaf nih Pak di negeri kita ini kan segitu. Kadang-kadang itu urusan dibikin susah, bikin berbelit-belit. Birokrasinya, banyak sekali yang mesti kita lalui. Betul nggak Pak? Betul nggak? Iya.
Kayak saya kan ngurusin sekolah, ya. Sekolah. Kita minta izin, ngurusin izin sekolah gitu ya. Itu berapa pintu yang mesti dilalui, ya. Izinnya tuh dari mulai bawah, dari mulai RT kita minta izin, ya, sama warga, tanda tangan satu persatu, minta KTP mereka satu-satu, dan 100 KTP harus ada fotokopi. Pengen juga mau bikin sekolah kan bantu pemerintah gitu. Syaratnya minta izin dulu sama lingkungan, mereka setuju bisa ada sekolah, tanda tangan RT, tanda tangan. Lalu kemana? Kelurahan, minta ya surat ke kelurahan, ya. Di situ nanti lagi ke kecamatan, naik lagi, ya, naik lagi ke dinas pendidikan, begitu. Di sana nanti kita akan diundang di sidang, ada 8 lembaga di situ, ya, ada 8, ya, yang diundang tuh. Juga itu ada damkar ikut tuh, kebakaran ada yang namanya dinas sosialnya, ada lagi yang diundang itu dari PUPR-nya, diundang semua tuh 8 nya itu mesti disiapin amplopnya, Pak. 8 nya itu amplopin. Kalau udah amplopin gak bakalan tuh ACC tuh, ya. Waktu saya ngurus izin SMK aja tuh habis berapa, 25 juta, ya, untuk izin hanya selembar surat itu 25 juta, ya. Lalu sekarang tanahnya masih wakaf, ya. Kita ngurus wakaf, ya, itu juga dipersulit sama Pengurus kelurahan. Ustaz, ini bikin akte wakaf itu ada biayanya per meter sekian ribu. Bayangin coba, bawa wakaf aja, ya, dihitung per meter sekian ribu kali sekian ribu, Masya Allah tuh, Pak, ya. Dari kelurahan udah kita minta duit, nanti naik lagi ke KUA, ya, supaya kita dapat tuh, ya, berapa lembar tuh tentang akte wakaf, bayar lagi di situ. Ini ada uang ketiknya, Pak Ustaz. Uang ketiknya berapa? Ya biasanya sih, ya yang asli 3 juta. Uang ketik doang 3 juta. Kayak gitu. Setelah naik dah kemana? Ke BPN, ya. Bayar lagi, ya. Dihitung ulang nanti sama orang BPN tuh, dihitung ulang, bayar lagi tuh pas ngukur, ya, per meter dihitung tuh, Pak, ya. Jadi, ya, niat baik kita itu kan bantu pemerintah, ya, bangun sekolah, ya. Tapi kayak begitu, ya, birokrasinya luar biasa, ya. Nah, jemaah semuliakan, ya. Kemudian berikutnya, an Abi Maryam al-Ajdi qala li Muawiyah sami'tu Rasulullah yaqul man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumil qiyamah faja'ala Muawiyah rajulan ala wajil nas. Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Muawiyah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi amanah kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi, ya, umat, ya, mengurusi rakyat, kemudian dia tidak memperhatikan kepentingan mereka, ya, tidak memperhatikan kedukaan, kesusahan mereka, nggak memperhatikan kemiskinan mereka,
maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingannya. Maka Allah tidak akan memperhatikan kepentingan, kedukaan dan kemiskinannya nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian Muawiyah mengangkat seseorang untuk mengurusi segala kepentingan umat, kepentingan manusia itu, ya. Jadi kalau hari ini pemimpin itu, ya, nggak pro rakyat, malah pro-nya oligarki, pro-nya konglomerat, ya, maka nanti dari kiamat itu Allah akan bikin susah, ya. Allah akan persulit urusannya. Allah nggak akan perhatikan, ya, kesusahannya, kepentingannya, ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah menghadirkan di negeri kita ini pemimpin yang amanah, amin. Pemimpin yang adil, amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah semuliakan. Kemudian, ya, yang ketiga, salah ketiga, pemimpin yang wajib kita bela, pemimpin yang boleh, ya, kita dukung, ya. Di samping tadi yang cerdas, ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Halo? Fatona, cerdas, ya. Memiliki akhlak yang baik, ya. Yang ketiga, ya, di sini adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Mereka dicintai rakyatnya dan juga pemimpin itu mencintai rakyatnya. Jadi saling mencintai gitu. Berdasarkan hadis Rasulullah an Auf bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum yubghidunakum wa tal'anunahum wal anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabizuhum? Qala la ma aqamu fikumus salat. Rawi Muslim. Pemimpinmu yang terbaik, kata Nabi, adalah mereka yang kamu cintai. Kamu cintai itu, kamu cinta sama dia, ya. Dan mereka mencintaimu, gitu. Jadi pemimpin yang dicintai rakyat dan dia pun mencintai rakyat, ya. Bukan pemimpin yang hanya hadir, ya, 5 tahunan, ya. Bukan pemimpin yang hanya, ya, belusukan begitu getol, ya, masuk kampung-kampung 5 tahunan, bukan. Tapi dia memang betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim umat, dari rahim rakyat, ya. Yang dia tahu persis tentang hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh rakyat, ya. Kamu senantiasa memohonkan rahmat buat mereka, dan mereka juga senantiasa memohonkan rahmat buat kalian. Jadi saling mendoakan. Jadi pertama, kita cinta sama dia, dia pun cinta sama kita. Kedua, kita doain dia, dia pun doain kita. Dan pemimpin yang sejahat-jahatnya adalah mereka yang kamu benci, kamu nggak suka, dan mereka pun membencimu. Kamu melaknat mereka, mengutuk mereka, caci maki mereka, dan mereka pun mengutukmu, gitu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jika pemimpin seperti itu boleh kita makjulkan? Nih, jadi memakjulkan pemimpin, boleh gak? Gitu.
Kan kalau lagi viral tuh memakzulkan presiden. Ini ada pertanyaan nih, ada pemimpin tuh gak bener gitu, gak amanah gitu, gak beres tuh pemimpin, ya. Boleh nggak ya Rasulullah dimakzulkan, dipecat aja gitu? Jadi apalah nunabizuhum, apakah kami boleh memakzulkannya, boleh menurunkannya? Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi ketika ada sahabat ngomong begitu? Boleh nggak memakzulkan pemimpin yang nggak beres, yang nggak benar, yang udah menyimpang? Nabi, lah, jangan. Ma'aqamu fikumus sholat, jangan kamu turunkan selama mereka masih mau menjalankan sholat bersama-sama dengan kamu. Nih, selama wali kota itu, gubernur itu, presiden itu masih sholat bersama rakyatnya, ikut jamaah sama rakyatnya, jangan dimakzulkan. Masalahnya kita menyaksikan, kita punya presiden dulu ketika nyalon rajin betul sholat, bahkan jadi imam maksain diri gitu. Iya nggak Pak? Betul nggak? Ya, memaksakan jadi imam. Ya. Begitu jadi presiden, nggak tahu lagi kita di mana sholatnya, di mana jamaahnya, gitu. Jadi patokannya, jika dia masih sholat bersama-sama kamu, ya, jangan diturunkan. Berarti ini penting nih, punya pemimpin yang menegakkan sholat. Penting nggak? Penting nggak Pak? Apalagi dia bisa jadi imam, bisa menyampaikan khutbah Jumat, keren nggak tuh? Kita punya presiden nih, Idul Fitri di Istiqlal, yang khotib presidennya, yang imam wakilnya, keren nggak tuh? Keren nggak? Mantap nggak? Dari 3 capres itu ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, maka jangan serahkan Pak itu amanah yang mulia itu kepada orang yang nggak jelas keislamannya, ya, yang nggak jelas gitu. Bacaan Qurannya kita nggak tahu seperti apa, ya. Di 02 gimana tuh bacaan Qurannya, baik capresnya maupun wapresnya gimana, gitu kan? Kita nggak tahu. Tapi kalau di 01 udah jelas, ya. Ya. Bacaan Qurannya fasih, sholawatnya fasih, khutbahnya mantep, gitu kan. Di 03 kita nggak tahu tuh, ya. Kalau wakilnya mungkin kita tahu, ya. Nah, maka disinilah pentingnya kita itu memilih secara rasional, jangan emosional, gitu. Baik, sudah azan dulu ya, azan dulu. Allahu Akbar. Baik, yang saya muliakan, berikutnya sifat pemimpin yang harus kita perjuangkan adalah pemimpin yang amanah, yang amanah. Ini ya
dalam sebuah hadis kita dilarang ya, memilih pemimpin itu yang tidak amanah, apalagi yang sering ingkar janji, sering mengkhianati janjinya. Bahkan kita nggak boleh memilih pemimpin di mana dia memiliki ambisi, ya. Rasulullah ketika ada sahabat yang memiliki keinginan untuk jadi pemimpin, ya, minta jabatan lah begitu, kan Nabi ya bersabda, ini dari Abi Dzar, qultu ya Rasulullah ala tastamiluni. Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memberi saya jabatan? Yang lain ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang bendahara. Di sahabat-sahabat senior itu ya, yang seangkatan sama Abu Dzar Al-Ghifari itu udah banyak diberikan sama Nabi itu amanah jabatan, ya, dari Kupang, di Basra, ya kan, sebar tuh sahabat-sahabat Nabi. Nah Abu Dzar ini karena teman-temannya yang selevel dia udah punya jabatan sana sini, dia minta, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memberikan jabatan kepada saya seperti yang lain? Apa jawab Nabi? Ya, maka Nabi menepuk-nepuk bahu saya, ditepuk-tepuknya. Artinya Nabi itu akrab, menandakan Nabi itu akrab, ditepuk-tepuk tuh sahabat pundaknya. Summa qala, dia berkata, ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Rawahu Muslim. Ya Abu Dzar, sungguhnya kamu ini dhaif, lemah gitu. Bukan lemah imannya, siapa yang enggak kenal Abu Dzar? Ya. Orang yang takwa, kuat, ya, zuhud, ya. Nabi bilang Nabi lemah. Di mana lemahnya? Leadershipnya, ya, lemah. Dia nggak memiliki leadership, juga kepemimpinan. Kamu itu lemah, ya. Dan sesungguhnya jabatan adalah suatu amanah, ya, kepercayaan. Dan jabatan itu, ya, nanti pada hari kiamat merupakan suatu kehinaan dan menjadi penyesalan tuh, ya, kecuali bagi pejabat yang dapat memanfaatkan haknya, wewenangnya untuk kebaikan gitu, untuk, ya, dakwah, untuk memajukan umat, membela umat gitu, dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi sebuah, ya, kemuliaan. Bahkan jika pemimpin itu amanah dan dia bersikap adil, termasuk dia nanti dari kiamat orang yang akan dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya pada mahsyar. 7 golongan orang yang akan dilindungi Allah di padang mahsyar dari ganasnya, panasnya matahari adalah imamun adilun, pemimpin yang adil gitu, ya, pemimpin yang adil, yang memiliki sikap amanah. Maka hati-hati, karena ciri-ciri akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu, kata Nabi, akan banyak pemimpin yang khianat. Sayakunu alaikum a'immatun yamlikuna riqabakum wa yuhadisunakum fayakzibun wa ya'maluna fayusi'un. Kalian, kata Nabi,
nanti di akhir zaman kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Nabi sudah katakan tuh, kita akan dipimpin oleh pemimpin, baik presiden, wali kota, gubernur, mengancam kehidupan kalian. Kita terancam tentang nasib anak kita nanti bagaimana, cucu kita, ya, terancam. Kenapa? Dijual asetnya, kan terancam. Hutangnya banyak, kan terancam. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, ya, tapi kemudian mereka malah mengingkari janjinya. Tuh, mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat jelek, sangat buruk, gitu, ya. Banyak yang mangkrak, banyak yang gak tepat sasaran, ya. Masya Allah. Nabi udah katakan, mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian pun terpaksa menilai baik, memuji keburukan mereka. Terpaksa. Dan kalian membenarkan kebohongan mereka, terpaksa, karena kita didorong untuk itu. Ya. Bajar-bajar dikerahkan untuk memuji-muji mereka. Ya. Membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat At-Tabrani. Di apa yang terjadi hari ini ya mas kalian, itu sudah dikatakan 14 abad yang lalu sudah terjadi. Hari ini pemimpin yang modern seperti itu. Apa kita mau lagi kayak gitu? Ya, kan kita mau tentunya. Ya, 10 tahun kita dibohongi, masa mau dibohongin lagi sama anaknya? Ya nggak Pak? Betul nggak? Lagi ya Allah, udah 10 tahun dibohongin, ini mau dibohongin lagi, masih bocil. Ya Allah. Ya. Baik, sampai di sini. Ya, karena lagi mau komat. Cukup ya? Bisa nanya ya? Bisa. Ya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.